Halo semua, di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait klasifikasi belanja di manajemen keuangan daerah. Kami kelompok 6 beranggotakan Dita Farika, Karina Novalia, dan Alexander Jonathan. Outline materi kali ini adalah definisi biaya, belanja dan pengeluaran, konsep biaya atau belanja, klasifikasi biaya atau belanja, dan jurnal terkait. Definisi biaya umumnya istilah ini digunakan di sektor bisnis, di mana dia itu merupakan ukuran finansial atas sumber daya yang digunakan untuk membuat suatu produk, memberikan pelayanan publik, dan melaksanakan program kegiatan. Dalam akuntansi, istilah biaya ada dua, yaitu expense dan cost. Expense adalah biaya yang sudah terjadi dan dilaporkan dalam laporan aktivitas. Sedangkan cost, biaya yang masih tersimpan dan belum menjadi expense, karenanya dilaporkan dalam neraca. Pada akhirnya, kesimpulannya adalah expense merupakan cost yang sudah habis masa simpannya atau expired cost. Belanja umumnya digunakan di sektor publik, di mana belanja pada sektor publik terkait dengan penganggaran, yaitu menunjukkan jumlah uang yang telah dikeluarkan selama 1 tahun anggaran. Belanja atau expenditure itu mencakup expense sama cost. Pengeluaran merupakan komponen pos pembiayaan dalam struktur APBD yang dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran yang terjadi. Namun, tidak setiap pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah merupakan belanja. Bisa saja merupakan pengeluaran pembiayaan, seperti pembuatan dana cadangan, penambahan modal, pelunasan hutang, dan pembelian surat berharga. Maka dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pembiayaan merupakan suatu bentuk pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah yang pada suatu saat akan kembali. Sedangkan belanja merupakan pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah yang tidak akan diterima kembali. Berikut merupakan bagian cakupan dari belanja atau expenditure. Baik, kita lanjut ke konsep biaya atau belanja. Objek biaya. Objek biaya merupakan segala sesuatu yang menjadi tujuan pembebanan biaya. Seperti biaya satu program akan dibebankan kemana atau pihak mana yang menanggung biaya tersebut. Objek biaya bisa berupa produk barang atau jasa, program, kegiatan, fungsi, unit kerja, atau organisasi secara keseluruhan. Dasar penentuan objek biaya mengacu pada konsep different cost for different purpose. Yang kedua, ada perunutan biaya. Perunutan biaya atau cost tracing merupakan upaya untuk mengetahui asal-muasal biaya dan mengapa biaya tersebut harus terjadi. Dalam perunutan biaya, terdapat pendekatan-pendekatan perunutan biaya, yaitu melalui yang pertama ada pelacakan langsung atau direct tracing yang merupakan proses identifikasi dan pembebanan biaya yang memiliki hubungan dengan objek biaya secara eksklusif. Yang kedua, ada pelacakan pemacu biaya atau driver tracing yang merupakan pencarian variabel yang menjadi pemacu biaya sehingga dapat menunjukkan variabel yang menyebabkan biaya bertambah atau berkurang. Yang ketiga, ada alokasi biaya. Alokasi biaya merupakan upaya untuk membagi biaya atau cost sharing di antara berbagai produk, program, kegiatan, fungsi, dan organisasi karena memakai biaya secara bersama-sama. Biaya yang dialokasikan umumnya biaya tidak langsung atau overhead. Tujuan dari alokasi biaya ini sendiri adalah menilai kinerja masing-masing unit kerja, serta untuk tujuan keadilan pembebanan biaya. Yang keempat, ada akumulasi biaya. Akumulasi biaya merupakan penjumlahan seluruh biaya sehingga menghasilkan informasi tentang biaya yang dikonsumsi oleh suatu produk, program, kegiatan, fungsi, ataupun organisasi yang meliputi biaya
tidak langsung, dan biaya langsung terhadap objek biaya. Berikut ini merupakan klasifikasi biaya atau belanja. Biaya dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis tergantung pada sudut pandang yang digunakan. Menurut Mahmudi, pengklasifikasian biaya dapat dilakukan berdasarkan karakteristik berikut ini. Yang pertama, pengklasifikasian biaya berdasarkan waktu terjadinya biaya, yaitu biaya historis, biaya sekarang, dan biaya dianggarkan. Biaya historis yaitu biaya yang sudah terjadi di masa lampau yang sudah dibukukan dalam sistem akuntansi. Biaya historis ini tidak berubah dan akan selalu tetap jumlahnya sepanjang waktu selama tidak dilakukan revaluasi. Kemudian biaya sekarang atau biaya pengganti yaitu biaya yang terjadi saat sekarang yang diukur berdasarkan nilai pasar sekarang, atau jika nilai pasar tidak diketahui, maka diukur berdasarkan nilai penggantinya atau nilai produksi sendiri, atau nilai jual, atau nilai bersih yang dapat direalisasi, atau net present value dari arus kas di masa mendatang. Kemudian ada biaya dianggarkan, yaitu biaya yang direncanakan terjadi di masa mendatang. Biaya ini juga merupakan biaya yang dinyatakan dalam anggaran seperti APBN atau APBD yang menunjukkan batas maksimal biaya yang semestinya terjadi di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu pengklasifikasian biaya berdasarkan reaksinya terhadap perubahan tingkat aktivitas, yaitu ada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran atau total. Biaya tetap yaitu biaya yang jumlahnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh tingkat aktivitas. Biaya variabel yaitu biaya yang jumlah totalnya dipengaruhi oleh tingkat aktivitas. Semakin besar volume aktivitas, maka akan semakin besar biayanya. Yang ketiga ada biaya campuran atau total, yang bisa juga disebut biaya bertahap, memiliki karakteristik dari biaya tetap dan biaya variabel. Untuk aktivitas hingga level tertentu, maka jumlah biayanya tetap, tetapi apabila lebih dari level tertentu, maka bersifat variabel. Yang ketiga yaitu berdasarkan hubungan dengan aktivitas, yaitu ada biaya tidak langsung dan biaya langsung. Biaya tidak langsung yaitu biaya yang tidak terkait secara langsung dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan. Artinya, suatu kegiatan masih dapat berjalan meskipun biaya tidak langsung tersebut tidak dikeluarkan. Biaya tidak langsung ini meliputi biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya pendidikan, pelatihan, pindah tugas pegawai, biaya riset dan pengembangan, biaya administrasi dan umum, dan biaya penyusutan. Kemudian ada biaya langsung, yaitu biaya yang langsung terkait dengan kegiatan. Artinya, suatu kegiatan tidak akan terlaksana tanpa adanya biaya langsung ini. Seperti biaya tenaga kerja langsung, biaya barang dan jasa, dan biaya modal. Dalam peraturan lama yang diatur dalam Kepmendagri nomor 29 tahun 2002, belanja daerah diklasifikasikan menjadi belanja administrasi umum, belanja operasional dan pemeliharaan, belanja modal, belanja tidak tersangka, dan belanja bantuan keuangan. Nah, sedangkan berdasarkan peraturan yang baru yaitu Permendagri nomor 59 tahun 2007, pengklasifikasian belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kemudian yang keempat, klasifikasi biaya berdasarkan pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan, yaitu ada biaya tertanam, biaya relevan, dan biaya oportunitas. Biaya tertanam yaitu biaya-biaya yang sudah dikeluarkan sehingga apapun keputusan yang dibuat saat ini tidak dapat mempengaruhi biaya yang sudah dikeluarkan tersebut, karena biaya tersebut sudah terjadi dan tidak mungkin dikembalikan lagi. Yang termasuk kategori ini yaitu biaya-biaya historis. Kemudian, biaya relevan yaitu biaya-biaya yang masih dikeluarkan sehingga jadi tidaknya biaya tersebut dikeluarkan sangat bergantung pada keputusan yang dibuat. Seluruh biaya yang masih dianggarkan dapat dikategorikan sebagai biaya relevan. Kemudian yang ketiga ada biaya oportunitas, yaitu suatu bentuk pendapatan yang dikorbankan sehingga seolah-olah muncul biaya atas kesempatan yang dikorbankan itu. Yang kelima, klasifikasi biaya berdasarkan pengaruhnya terhadap pengendalian manajemen, yaitu biaya terkendali dan biaya tidak terkendali.
Biaya terkendali yaitu biaya yang dapat dikendalikan oleh manajemen melalui kebijakan yang ditetapkan. Contohnya, biaya perjalanan dinas, biaya promosi dan pemasaran, dan sebagainya. Kemudian biaya yang tidak terkendali yaitu biaya yang tidak di bawah kendali manajemen, yaitu biaya-biaya yang masuk dalam kategori biaya tetap, biaya produksi, dan biaya tenaga kerja langsung. Kemudian yang terakhir, klasifikasi biaya berdasarkan masa manfaat, yaitu biaya operasi dan biaya modal. Biaya operasi adalah biaya yang masa manfaat pengeluaran biaya tersebut kurang dari 1 tahun anggaran. Contohnya, biaya pegawai, biaya pemasaran, dan sebagainya. Kemudian biaya modal yaitu biaya yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun anggaran. Contohnya, biaya aset. Kita lanjut ke jurnal terkait. Kelompok kami telah menyiapkan 3 jurnal yang dapat dilihat di slide. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Dalam jurnal tersebut, terdapat peraturan dari Permendagri yang menjelaskan bahwa klasifikasi belanja menurut urusan wajib, urusan pilihan, dan klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, dan jenis belanja. Klasifikasi belanja Permendagri nomor 13 tahun 2006. Menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006, pasal 32 ayat 2, klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, koperasi dan UKM, penanaman modal, dan kebudayaan. 2. Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan. Menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 32 ayat 2, klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup pertanian, kehutanan, biaya variabel, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, serta transmigrasi. Lalu, yang ketiga, klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan, organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja. Berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 32 ayat 2, klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan, organisasi, fungsi, program, dan kegiatan, serta jenis belanja mencakup belanja tidak langsung, belanja langsung, dan belanja modal. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf, dan apabila terdapat materi yang kurang jelas atau ada pertanyaan, silakan teman-teman hubungi kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.